Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Syaritas dan 2301040058. Di sini saya akan menjelaskan media konseling anak yang saya buat, yaitu media storytelling. Ini saya menggunakan buku cerita yang saya buat sendiri, yaitu yang berjudul Rahasia Kekuatan Fokus Taro. Di sini ceritanya misi rahasia harimau cilik yang bernama Taro untuk menaklukkan fokusnya untuk berburu. Saya menggunakan media ini karena menyesuaikan karakteristik anak usia sekolah dasar, khususnya pada anak yang belajarnya kurang fokus. Nah, cerita hewan ini saya anggap menarik dan menyenangkan, dan anak tidak merasa digurui, sehingga anak masuk dalam storytelling ini. Selain buku cerita ini, saya juga menambahkan dengan animasi-animasi ini. Ini ada Taro, ayahnya, dan burung hantu. Jadi selain membacakan cerita ini, anak juga berinteraksi secara tidak langsung menggunakan animasi yang berbentuk wayang ini. Media storytelling ini sesuai dengan tujuan konseling, yaitu membantu siswa memahami bahwa fokus ini bisa dilatih. Jadi mereka belajar bahwa kesulitan fokus belajar ini bisa dilatih. Melalui tokoh Taro ini, konseli dapat melihat gambaran dirinya secara tidak langsung, sehingga konseli dapat mudah menerima dari isi ceritanya. Media ini relevan untuk anak usia sekolah dasar, sehingga anak mudah untuk memahami cerita melalui gambar dan tokoh yang nyata secara visual. Masalah kesulitan fokus belajar ini disampaikan dengan konflik yang sederhana di kehidupan sehari-hari, sehingga anak bisa menghubungkan dengan kegiatannya sehari-hari. Nah, setelah menceritakan satu bab, jadi saya merefleksikan adanya keterkaitan antara cerita Taro dan kehidupan konseling anak. Dalam pelaksanaan layanan konseling anak ini, saya menceritakan dari buku ini. Nah, dari buku ini ada beberapa bab. Setiap saya menceritakan, saya juga menggunakan animasi-animasi ini untuk membantu anak memahami secara visual. Nah, jadi dari buku ini ada beberapa bab. Setiap bab satu bab selesai, saya merefleksikan apakah ada keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan oleh Taro ini sesuai dengan kehidupan yang ada di kehidupan sehari-hari anaknya. Selain terapeutik dari media storytelling ini, terlihat bahwa ini mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, karena konseli tidak merasa disalahkan karena disampaikan melalui cerita yang digambarkan dengan hewan. Kelebihan dari media storytelling ini yaitu mampu menarik konseli untuk meningkatkan keterlibatan anak dan juga memudahkan konselor dalam menyampaikan sebuah cerita. Namun media storytelling ini memiliki kekurangan, yaitu media ini sangat bergantung pada keterampilan konselor dalam memberikan alur ceritanya atau untuk menceritakan, sehingga kalau konselor tidak bisa melakukan itu, mungkin cerita ini belum bisa diterima oleh konseli anaknya itu. Media play terapi, yaitu saya menggunakan ular tangga yang saya buat dengan modifikasi, yaitu ular tangga belajar hebatku. Nah, di sini ada 30 kotak, yaitu ada tangga untuk naik dan ular untuk turun. Nah, di sini juga ada kartu refleksi di setiap kotaknya. Nah, ini sebagai pion dan ini dadunya. Nah, ular tangga ini saya pilih karena permainan ini sangat familiar dan didekat dengan dunia anak, sehingga anak tidak merasa canggung dan tertekan saat konseling berlangsung. Media ini dibuat dan dimodifikasi sederhana. Nah, jadi melalui simbol ular tangga, dan anak dapat memahami makna perilaku yang dilakukan setiap hari. Media ular tangga ini dinilai sesuai dengan tujuan konseling, yaitu membantu anak untuk meningkatkan fokus belajarnya dan kemampuan untuk mengontrol diri, khususnya dalam penggunaan HP di setiap harinya. Melalui permainan ini, anak belajar untuk mengikuti aturan dan untuk menerima konsekuensi dari setiap langkah yang diambil. Karena ketika anak naik atau turun tangga ini, saya sebagai konselor menggunakan kertas atau kartu refleksi. Media ular tangga ini relevan terhadap
tahap perkembangan anak usia sekolah dasar yang masih berpikir secara konkret. Nah, anak lebih mudah memahami konsep disiplin, tanggung jawab, dan fokus belajar melalui simbol dan pengalaman secara langsung saat melakukan permainan ular tangga ini. Jadi yang pertama, anak melempar dadunya, lalu setiap dapat nomor, nanti misalkan ini nomor 3. Nah, dari nomor 3 ini warnanya biru, jadi mendapatkan refleksi warna biru. Nah, kalau ada warna biru ini pasti ada tangga untuk naik. Nah, ini merupakan kegiatan yang positif. Contohnya yaitu aku menyelesaikan PR tepat waktu. Nah, saat anak berpikir dia menyelesaikan PR tepat waktu, maka dia dapat naik tangga ke angka selanjutnya. Nah, kalau misalkan anak mendapatkan di nomor yang berwarna merah, anak mendapatkan kartu refleksi yang berwarna merah, yaitu kegiatan yang negatif, yaitu aku suka bohong bila udah belajar padahal belum. Nah, kalau ada merah ini berarti anaknya saat melakukan ini, anak berpikir dengan saya melakukan ini, saya akan turun untuk fokus belajarnya, begitu. Nah, ini juga sebagai pionnya saat di sini dan untuk berjalan seperti itu. Nah, nilai terapeutik yang dihasilkan dari penggunaan media ular tangga ini, yang pertama yaitu membantu anak untuk mengekspresikan dirinya, lalu juga meningkatkan kesadaran terhadap perilaku yang sudah dilakukan sehari-hari antara belajar dan penggunaan HP. Jadi setelah dia melakukan refleksi, mungkin anaknya sudah mulai sadar bahwa yang dilakukan itu baik untuk meningkatkan nilainya atau malah menurunkan, seperti itu. Kelebihan dari media ular tangga ini yaitu mampu menarik anak untuk terlibat aktif dalam permainan ini, sehingga menciptakan konseling yang menyenangkan, serta anak mungkin dapat belajar secara langsung saat merefleksikan dirinya. Namun kekurangannya yaitu anak kurang terbuka saat penyampaian refleksinya. Jadi konselor harus aktif dalam menanyakan setiap kartu refleksinya. Sekian dari saya yang menjelaskan media storytelling dan play terapi dengan menggunakan buku cerita dan ular tangga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.